Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat ya, anak-anak. Tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang simpangan baku dan ragam data berkelompok. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Ukuran penyebaran data ini untuk materi statistika. Di materi tentang ukuran penyebaran data anak-anak itu akan kita bahas menjadi dua, yaitu yang pertama simpangan rata-rata data berkelompok. Ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang simpangan baku dilambangkan dengan S dan ragam itu dilambangkan dengan S pangkat 2. Data berkelompok. Tujuan pembelajaran dari materi simpangan baku dan ragam yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan simpangan baku dan ragam data berkelompok dari tabel distribusi frekuensi. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menentukan simpangan baku dan ragam data berkelompok dari grafik histogram. Kita mulai dari tabel distribusi frekuensi ini ya. Jadi data awalnya itu hanya kelas. Ini ada 2, 3, 4, 5, ada 6 kelas dengan frekuensinya. Kemudian kita akan menentukan simpangan baku dan ragam. Simpangan baku ini dirumuskan seperti ini anak-anak ya. Ada tanda akarnya. Jadi simpangan baku itu atau standar deviasi itu dilambangkan dengan huruf S. Simpangan baku S huruf depannya. Akar dari sigma I sama dari 1 sampai dengan K, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI-nya ya, jumlah frekuensinya. Sedangkan untuk ragam atau variansi atau varians itu dilambangkan dengan S kuadrat, S pangkat 2. Maka dengan mengkuadratkan rumus dari simpangan baku sehingga hasilnya nanti di sini tidak ada menggunakan tanda akar. Nah, untuk menentukan simpangan baku dan ragam berarti kita harus menghitung komponen-komponen yang ada pada rumus seperti ini ya. Jadi kita mulai di sini ada kelas, ada frekuensi. Langkah selanjutnya kita tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengah dari masing-masing kelas ini. Kita mulai ya, anak-anak. Untuk menentukan titik tengah, ya kalian bisa menjumlahkan tepi atas dan tepi bawahnya. Tepi bawah dan tepi atasnya ini kalian jumlahkan, kemudian dibagi 2 ya. Ini 10 tambah 20, 30 dibagi 2, berarti titik tengahnya adalah 15. Bisa kita isikan di sini adalah 15. Kemudian ini titik tengahnya juga sama, dijumlahkan dibagi 2. Titik tengahnya adalah 26. Yang kelas ketiga dijumlahkan dibagi 2, titik tengahnya adalah 37 ya. Secara mudahnya kalian bisa perhatikan ini di titik awalnya 10, titik tengahnya menjadi 15, berarti ditambah 5 ya. Dari awal ini, maka kita tinggal menambahkan di sini tambah 5, ini kita tambahkan 5 jadi 47, 48 ya. Tambahkan 5 jadi 59, tambah 5 jadi 70. Selanjutnya kita kalikan ini FI, F ini frekuensi kita kalikan ya. 2 kali 15 kalian kalikan. Di sini adalah 30. Selanjutnya adalah 208, ini dikali ya. 15 kali 37 555. 7 dikali 48, anak-anak kalikan 336. Ini dikalikan 10 kali 59, 590. 3 kali 70, 210. Langkah selanjutnya kita cari dulu jumlahnya, berarti ini adalah sigma F-nya, FI-nya. Dijumlahkan ini 10 tambah 15, 25 ya. Tambah 7 tambah 10 tambah 3 yaitu 45.
Jadi kita jumlahkan juga sigma dari FI dikali XI. Karena jumlahkan semua ini 30 tambah sampai terakhir dijumlahkan, nanti hasilnya 1929. Dari hasil ini kita bisa menentukan rata-ratanya ya. Ibu tulis di sini saja ya. X barnya itu 1029 dibagi dengan 45. Rata-ratanya itu adalah nantinya 42,8. Kita bisa bulatkan ini ya, karena 42,8 ini komanya lebih besar dari 5, berarti pembulatannya ke atas itu adalah 43. Jadi kalau anak-anak menemukan 42,1, maka pembulatan cukup karena ini angka di belakang komanya kurang dari 5, maka pembulatannya adalah ke di pembulatan bilangan bulatnya ini. Selanjutnya kita menentukan XI dikurang rata-rata dikuadratkan. Berarti di sini X nilai tengahnya 15, ini 15, berarti kita kurangkan dulu dengan 43. Ya, nananya dikurangkan 15 dikurang 43, baru kemudian dikuadratkan. Ya, 15 dikurang 43 berarti 28 ya, negatif 28, kemudian dikuadratkan sehingga nanti hasilnya di sini 784. Kemudian yang ini juga sama, XI dikurang X bar berarti 26 dikurang 43 ya, 17, negatif 17, kemudian dikuadratkan berarti 289. Ini 37 dikurang 43 ya. Dikurang 43, nanti dikurangkan dengan 43 ini berarti 37 dikurang 43 berarti 16 ya. 16 kemudian 6 ya, 6. Kemudian kita kuadratkan ya. Sehingga nanti hasilnya di sini adalah 36 ya. 37 dikurang 43 kan negatif 6 dikuadratkan. Selanjutnya 48 dikurang 43 berarti 5 dikuadratkan 25. 59 dikurang 43 ya, dikurang 43 rata-ratanya ini ya. Dikurang 43 rata-ratanya. Ibu tuliskan di sini saja ya. Di X barnya tadi 1929 dibagi 45 dibulatkan menjadi 43. Nah, ini berarti 59 dikurang 43 itu 16 dikuadratkan 256. Yang terakhir 70, XI-nya 70 dikurangkan 43, berarti 70 kurang 43 20, 27, kemudian dikuadratkan nanti hasilnya 729. Selanjutnya ini kita kalikan. Ini 2 dikali dengan hasil kuadrat ini ya, FI dikali hasil kuadrat, berarti 2 dikali 784 itu 1568. 8 dikali 289 2312, kemudian 15 dikali dengan 36 540, 7 dikali 25 itu 175, 10 dikali 256, hasilnya 2560. Yang terakhir 3 dikali 729 yaitu 2187. Ini anak jumlahkan semua ya sampai ke bawah. Ini adalah sigma FI ya, FI dikali XI
dikurang X bar kuadrat. Itu hasilnya nanti anak jumlahkan ya. Hasilnya 9.342. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya di sini. Kita cari dulu yang ragam. Berarti hasil yang tadi jumlahnya ini 9.342. Sigma F-nya ini ya. Yang tadi ini sigma F-nya 45. Ini dibagikan hasilnya X kuadratnya hasilnya adalah 207,6. Ini adalah hasil dari untuk ragamnya. Sedangkan untuk simpangan bakunya berarti ini tadi sudah ada hasil S-nya ya. Tinggal kita akarkan. Berarti ini akar dari ini tadi hasilnya 9.342 dibagi dengan 45. Berarti tadi hasilnya akar 207,6. Itu hasilnya 14,41. Ini adalah untuk simpangan bakunya. Jadi berdasarkan perhitungan dari tabel distribusi frekuensi ini diperoleh simpangan bakunya sebesar 14,41, sedangkan untuk ragamnya itu sebesar 207,6. Kita lanjut ke data bentuk ini histogram. Bentuk histogram berarti kita harus menentukan dulu kelas-kelasnya ya anak-anak ya. Kita tentukan dari kelas yang pertama, berarti ini 16 ya. Ini berarti dari 16, kelas yang pertama 16 sampai 20. Lanjutannya ini ditambah setengah jadi 21 sampai dikurangin 25 ya. Kemudian kelas yang ketiga ini tambah setengah jadi 26 sampai 30. Kemudian kelas yang keempat ini ditambah setengah jadi 31 sampai 35. Selanjutnya ini ditambah setengah jadi 36 sampai 40. Kita tuliskan F-nya, berarti frekuensinya ini ya, yang berdiri ini 19, 15, 21, 16, kemudian 9. Jadi titik tengahnya ini anak-anak tambahkan ini ya, ditambah dibagi 2, berarti 36 bagi 2, 18. Tambahkan 46 bagi 2, 23. Ini 28, 33 ya. Kemudian yang ini adalah 30, 38. Selanjutnya anak-anak kalikan ini XI dikali FI ini dikalikan 18 kali 19 dikali ya. Kalikan 345. Ini kita kalikan 588. Kita kalikan 9 kali 38 yaitu 342. Kita dijumlahkan dulu ini di sini adalah sigma XI-nya. Dijumlahkan semua anak-anak 19 tambah 15 ya 24 tambah 21 tambah 16 tambah 9. Nanti hasilnya adalah 80 ya. Ini juga kita jumlahkan yang ini sigma dari XI dikali FI. Kita jumlahkan semua. Nanti hasilnya 2145. Selanjutnya kita cari dulu rata-ratanya ya. Rata-ratanya dulu sini aja ya. Rata-ratanya berarti 2145 dibagi dengan 80. Rata-ratanya adalah 26,8. Berarti kita bulatkan ini menjadi 20 ya.
27. Ini adalah rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita kurangkan ini XI berarti 18 dikurang 27 ya, negatif 9 ya. Nah, dikuadratkan berarti negatif 9 kali negatif 9 81. Ini 23 dikurang 27 negatif 4 dikuadratkan, negatif 4 kali negatif 4 16. Ini XI-nya 28 dikurang 27 1 kuadrat 1. 16 ini 33 dikurang 27 itu 6 dikuadratkan 36. Selanjutnya 38 dikurang 27 itu 11 dikuadratkan adalah 1 2 1. Kita kalikan sekarang F-nya 19 dikali 81 1539. 15 kali 16 240. Dikalikan ya. 21 dikali 1 21. 16 kali 36 itu 576. Kemudian 9 dikali 121 hasilnya 1089. Anak-anak jumlahkan ini ya, 1539 ditambah terus sampai ke bawah. Jadi kita tulis sigma FI ya. FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Jadi kita tuliskan jumlahnya nanti 3400. Ibu bagusin dulu penulisannya ya. Kita hapus dulu ini. Nah, kita jumlahkan ini ya. Jumlahkan semua. Nanti ini sigma FI kali XI dikurang X bar kuadrat. Jumlahnya adalah 3465. Kalau kita sudah memperoleh, tinggal kita masukkan ke sini anak-anak. Berarti untuk nilai ragamnya ini jumlahnya adalah 3465 dibagi dengan sigma F-nya ya, ini tadi dibagi dengan ini itu 80 sehingga hasilnya nanti 43,31 ya. 1. Sedangkan untuk yang ini berarti akar hasil dari ragamnya ya, tinggal diakarkan akar dari 43,31 itu hasilnya 6,58. Ibu rapikan dulu penulisannya. Di sini ada salah sedikit. Sini. Kita benarkan dulu. Sehingga tadi di sini hasilnya 43,31. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menentukan simpangan baku dan ragam dari data berkelompok. Jadi anak-anak, kalau kita menemukan simpangan baku duluan, kemudian ketika kita ingin mencari ragam, tinggal kita kuadratkan ya. Jika kita menemukan ragam duluan ya, untuk mendapatkan simpangan baku kita tinggal mengakarkan hasil dari ragam atau variansinya sehingga diperoleh rumus hasil dari simpangan bakunya ya. Jadi anak-anak, untuk memudahkan ini rumusnya sama ya, antara ragam ini dalamnya sama, tinggal perbedaannya kalau simpangan baku S menggunakan akar, sedangkan ragam atau variansi itu lambangnya S pangkat 2 sehingga tidak menggunakan tanda akar. Demikian penjelasan Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Pesan Ibu untuk kalian ya, jangan lupa untuk senantiasa berdoa, sholat ya, beribadah, kemudian senantiasa berakhlak yang baik dengan orang tua di rumah, dengan saudara,
kemudian membantu orang tua, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.